Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Berjumpa lagi dengan saya Sri Astuti di channel Astuti Jewelry. Jadi pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, saya dapat 2 pertanyaan ya. Ada sih pertanyaan ya beberapa, tetapi pada kesempatan video kali ini hanya 2 pertanyaan saya jawab ya. Nanti lainnya nanti di video berikutnya. Jadi pertanyaan ya, kemarin sempat di WA ya saya, ibunya kalau tidak salah itu dari Brebes ya mungkin ya. Jadi ibunya bertanya dan ada karena kemarin saya juga kredit banget ya, jadi kerjaan saya banyak, jadi saya belum jawab detail ya. Dan mungkin ya di video kali ini saya akan jawab ya, dan mungkin teman-teman lainnya itu bisa ya mendapatkan mendapatkan ya pengetahuan baru ya. Nah seperti itu. Jadi yang ditanyakan ya di ibunya itu adalah kemarin itu tanya ya, karena produk saya satu perhiasan yang saya buat yang sudah saya tampilkan di video saya sebelumnya ya, itu tanya harga ya, dan saya jawab ya harganya. Nah ibunya kaget ya kan seperti itu. Jadi Bu Tuti, pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan pertama itu kenapa apakah berlian itu ada yang murah, dan kenapa kok Bu Sri Astuti menjual itu lebih murah ya dibandingkan dengan langganannya ibunya yang sebelumnya. Nah seperti itu. Tapi belum sih langganan sama saya ya, masih tanya-tanya ya karena lihat YouTube. Nah seperti itu. Dan saya langsung jawab aja ya teman-teman ya. Jadi apakah permata atau berlian itu ada yang murah ya, dan apakah saya jualnya kenapa kok bisa lebih murah ya dibanding dengan toko-toko. Nah seperti itu. Sebetulnya kalau masalah murah itu bagaimana ya teman-teman ya, kita harus tahu ya kualitas ya. Jadi belum tentu ya lebih murah atau lebih mahal mas, itu semua itu ada spesifikasinya mas, gitu. Jadi saya jawab ya kemarin Pak Ibunya bahwa memang berlian itu ya ada yang murah, ada yang mahal ya, semua tergantung kualitas ya. Apalagi kalau di berlian itu tidak bisa kita itu jual murah ya teman-teman ya, memang kita sudah mahal ya dari sananya seperti itu, kecuali kita mendapatkan perhiasan dengan lelang ya. Jadi perhiasan dari seseorang yang dari pemakainya memang dia lagi urgent uang ya, sehingga kita bisa mendapatkan harga itu murah, tetapi itu tidak bisa dipakai ukuran ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, kenapa memang benar sekali ya teman-teman ya, saya bisa jauh lebih murah ya dibandingkan dengan toko. Kenapa? Karena memang pertama saya produksi sendiri ya, jadi saya memproduksi sendiri, membuat sendiri, tentunya ya memang bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan toko-toko. Nah seperti itu. Dan masalah untuk berlian ya, itu sebetulnya kalau berlian itu semuanya sudah ada standar rapapot ya, sudah ada patokan harga ya, jadi tergantung ya kualitas. Jadi berlian itu kualitasnya itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau di rapapot, nah kebetulan saya tidak membawa rapapot ya, jadi di rapapot itu antara color, clarity, cuttingan ya, sedangkan itu semua untuk acuan harga. Semakin tinggi ya kualitas diamond Anda, itu tentunya semakin mahal. Nah seperti itu. Tetapi ya untuk menghitung berlian pun tidak bisa sebanding lurus ya teman-teman ya. Contohnya 1 karat diamond, nah dengan 2 karat diamond, nah harganya seumpamanya di 1 karatnya itu harganya 125 juta, terus 2 karatnya itu 250 juta. Nah tidak seperti itu ya. Jadi bisa 3 kali lipatnya, bisa 4 kali lipatnya. Jadi semua itu ada hitungannya ya. Itu nanti ya saya akan buatkan video ya bagaimana kita bisa menghitung ya rapapot ya. Jadi dengan rapapot
internasional ya, diamond. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini itu diamond ya teman-teman ya. Jadi yang diamond di 1 karat ke atas. Nah, sekarang kalau yang kecil-kecil ya teman-teman ya, sebetulnya kalau saya dibilang murah itu semua tergantung pedagangnya ya. Pedagangnya ini mau mengambil untung berapa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena memang di berlian ini ya, jadi tidak bisa ya dipakai saya patokan di toko ya, karena memang saya pengrajin. Nah, di sini saya membuat langsung. Jadi kalau teman-teman itu membuat langsung ya ke saya, itu sudah jelas ya. Jadi emasnya itu per gramnya itu berapa ya per gramnya, dan habisnya berapa tinggal dikalikan, dan ongkos tukang ya. Jadi ongkos tukangnya itu tergantung juga lagi, tidak sama ya tingkat kesulitan yang akan dibuat ya. Kalau biasanya kalau cincin simpel ya, cincin perkawinan ya, itu kan kalau model simpel saja ya murah. Nah gitu teman-teman. Tapi kalau cincinnya itu kerumitannya tingkat tinggi ya mahal. Nah seperti itu. Jadi tergantung kerumitannya dan banyaknya diamond yang dipakai. Karena diamond itu yaitu ongkos kita itu per butir ya teman-teman ya. Jadi bukan berliannya ya, per butir itu ada ongkos untuk pasang diamond itu dihitung per butir. Kalau isinya itu berlian, kalau yang pas banyak sekali diamondnya ya sampai di 150 butir, 250 butir. Nah itu juga menentukan tingkat mahalnya ongkos. Nah seperti itu. Dan untuk diamond ya teman-teman sudah saya akan kasih tahu bahwa ini per karatnya sekian ya kali sekian. Nah seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan toko memang bisa saja ya saya jauh lebih murah dari toko ya, karena memang kita produksi. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk berdiamond 1 karat ke atas ya kita juga bisa memakai langsung sertifikat ya. Kita bisa pakai sertifikat GIA ya. Jadi itu lebih terpercaya. Nah seperti itu. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, karena kita langsung produksi, bukan langsung kita memajang produk di etalase yang langsung ibu atau teman-teman lihat. Jadi sudah seneng langsung harganya ya sudah kita bandrol segitu. Nah seperti itu. Nah itu yang pertanyaan nomor 1. Nah terus yang pertanyaan nomor 2 ya teman-teman. Jadi pertanyaan nomor 2 itu ya, mengapa saya kok suka ya dengan Bu Sri Astuti, kenapa kok suka sekali ya dengan berlian hitam ya. Padahal kalau berlian hitam itu, kalau kita pakai berlian itu pasti warnanya putih. Nah tetapi kenapa kok berlian hitam, kan tidak bagus ya kalau menurut saya. Nah seperti itu ya. Nah terus saya bilang memang saya pribadi ya teman-teman ya, saya belum saya itu membuka usaha ini ya, waktu saya masih ikut sama orang Jepang ya dulu, sama bos saya yang dulu, di mana saya tempat belajarnya saya di perhiasan ini ya. Kenapa saya bisa kenal perhiasan ini? Kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya ya, sudah banyak sekali ya saya ceritakan bagaimana saya dulu ketemunya dengan dunia perhiasan ini. Nah dulu ya sebelum saya mengerti betul ya atau memahami perhiasan ya, apalagi saya dari kampung ya, jangankan perhiasan diamond ya, perhiasan yang dari emas saja saya tidak punya. Nah seperti itu. Jadi sama sekali saya tidak mengerti di dunia itu, karena memang kita tidak ada ya, jadi turun temurun itu kita memang tidak mengenal itu ya teman-teman ya, barang mewah itu. Nah saya itu melihat black diamond ya waktu itu, saco yaitu ada satu cincin yang memakai black diamond full ya teman-teman, tidak dikombinasi dengan diamond putih. Itu saya tertarik gitu loh dengan cincin itu yang black diamond itu, walaupun yang lain-lainnya itu bersinar kilau putih. Nah tetapi saya sangat tertarik dengan cincin berlian yang memakai berlian hitam. Nah jadi tertarik saja saya. Nah seperti itu. Jadi tidak tahu ya apa
kenapa saya tertarik dengan cincin itu kan saya tidak tahu teman-teman, dan saya pun tidak terpikir untuk bisa memiliki diamond ini karena memang saya tidak berani memikirkan itu karena memang sudah jelas pasti saya tidak bisa memiliki barang mewah ini. Tetapi di dalam hati saya ada ketertarikan dengan black diamond ini walaupun saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya lama-lama ya dengan ikut, dan saya pun dulu waktu saya tertarik dengan black diamond ini belum terpikir ya punya usaha di jewelry ini sama sekali ya, saya belum memikirkan. Nah, pada saat saya memikirkan itu sudah di tahun 2008 itu ya mulai terpikir. Nah seperti itu. Jadi saya kenal di dunia jewelry ini tahun 2006 ya teman-teman ya. Nah tapi kenapa saya memikirkan itu kan tidak tahu jalurnya ya untuk memikirkan bisnis tersebut. Nah akhirnya lama-lama ya terpikir ya, ada ketertarikan ya, sehingga ya sampailah saat ini ya. Tanpa ketertarikan tidak mungkin lah kita akan bisa mempunyai bisnis yang kita jalankan ya, seperti itu. Nah akhirnya lama-lama saya sangat tambah suka gitu loh dengan berlian hitam, dan akhirnya saya mulai setiap saya ya ikut ke waktu itu saya ke Hong Kong ya sama suami saya. Itu pun ikut pameran, yang saya buru adalah saya melihat perhiasan yang bertatakan berlian hitam. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan yang terus pokoknya saya terfokus gitu dengan berlian hitam. Ada sesuatu yang sesuatu yang saya rasakan itu benar-benar apa ya teman-teman ya, sangat powerful berlian hitam itu. Nah seperti itu. Jadi tanpa saya sadari saya selalu tertuju dengan berlian hitam. Nah seperti itu. Dan pada tahun 2015 dulu saya ke Antwerp ya, ke Belgia. Saya pun juga sama ya. Jadi begitu saya ngelihat ya cincin-cincin atau perhiasan itu selalu terfokus, saya selalu mencari mana ya berlian hitam. Nah seperti itu. Nah itu awalnya ya teman-teman. Nah jadi lama-lama akhirnya saya bisa mengartikan ya bahwa memang berlian hitam itu ya itu sangat sangat apa ya teman-teman ya. Jadi dari pertanyaan itu untuk menciptakan kontras ya. Jadi penampilan untuk menciptakan kontras yang sangat mewah ya di perhiasan kita ya. Begitu kita pakai itu sederhana berlian hitam itu teman-teman ya, tetapi sangat powerful. Itu yang sangat saya suka ya dari berlian hitam. Dan begitu kita pakai itu, kalau kita pakai berlian putih itu saya biasanya kalau saya pameran itu, kalau saya kan pakai contoh ya dulu sama bos itu, kalau pakai yang putih itu sudah biasa saja ya. Tetapi begitu saya memakai berlian hitam itu orang itu kayak bagaimana ya teman-teman ya, mempertegas lagi penglihatannya melihat ya perhiasan yang saya pakai yang memakai berlian hitam. Nah seperti itu. Jadi berlian hitam itu mempunyai aura yang sangat powerful ya teman-teman ya. Kalau kita pakai itu benar-benar energinya itu akan masuk ya di dalam diri kita, itu akan sangat cepat sekali ya, bisa terlihat dan memberikan dampak yang sangat positif ya untuk kita sebagai pemakai perhiasan yang bertatakan berlian hitam. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu dah kenapa saya sangat menyukai berlian hitam ya, yang sebagian orang yang melihat itu aneh ya, tetapi bukan aneh karena mereka tidak suka sebetulnya, karena memang tidak umum gitu teman-teman ya. Jadi tidak umum, jadi sangat jarang sekali orang pakai. Nah seperti itu. Tapi begitu ada orang pakai yang tadinya itu tidak mempunyai berlian itu, sebetulnya di dalam hati itu sangat tertarik ya untuk memiliki perhiasan yang bertatakan berlian hitam. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah dua pertanyaan yang sudah di WA ya ke saya, dan semoga yang bertanya itu
mengerti ya dengan bahasa dan maksudnya saya ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi itulah seputar membahas kenapa berlian hitam dan kenapa saya bisa lebih murah. Nah seperti itu. Semoga yang bertanya ya sudah terjawab pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi itulah ya tadi sudah saya jawab dan mungkin ya nanti teman-teman yang lainnya juga ingin bertanya, monggo bisa langsung ke WA saya ya, nomor handphone saya sudah ada di deskripsi di bawah dan atau langsung komen ya di bawah. Nah jadi sebisa saya akan baca dan saya akan menjawab ya pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, itulah sharing saya ya tentang berlian hitam dan pekerjaan saya ya yang spesialis custom ya, perhiasan mewah. Oke teman-teman, sampai di sini semoga apa yang saya sharingkan memberikan informasi yang bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dan di like, di tombol loncengnya teman-teman, agar kita terus bisa berjumpa dan saya lebih semangat lagi membuatkan video-video yang bermanfaat seputar perhiasan. Oke teman-teman, jangan lupa semangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat.